Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ada hal-hal yang sulit dalam agama bukan berarti disuruh kita give up, bukan. Tapi disuruh kita untuk terus berusaha, jangan menyerah. Karena emang gak akan berhasil sekali, maksudnya kayak gitu. Kalau kalian pengen istiqomah sekali, gak akan berhasil. Coba lagi, gagal, ulangi lagi, terus saja. Sampai benar-benar sampai di level istiqomah. Kayak dulu kalau misalnya kita suka ngabisin waktu yang agak-agak kurang berkualitas sih, kayak main game gitu. Awal-awal main game kan langsung baru pertama main udah kalah ya. Terus nyoba lagi naik level kalah, nyoba lagi level 2 menang, level 3. Sampai akhirnya kita bisa tuntasin tuh game. Ini kenapa dalam urusan kayak gitu kita entertain, kita bisa begitu istiqomah, komitmen banget, kekeh gitu. Nah dalam agama, dalam kebaikan, gak usah ngomongin istilah agama deh, dalam kebaikan aja. Kalau kita bisa kekeh, kita bisa, pokoknya saya pengen banget jadi orang yang istiqomah dalam kebaikan-kebaikan, maksud Allah coba lagi. Gak berhasil coba lagi, gagal dikit coba lagi, melendoy coba lagi, terus aja coba. Ini istiqomah teman-teman, sampai Nabi aja beruban. Artinya Nabi itu mikir banget pengen istiqomah. Kayak misalnya saya catat beberapa kebiasaan kita, kayak misalnya pas lagi reunian gitu ya, ketemu dengan muatan Tea. Kalau ketemu sama dia terus jadi pengen balikan gitu kan ya. Apalagi kalau pas ketemu tuh jadi kayak teringat, dia pakai baju yang dulu kita pas udahan dia pakai baju itu loh. Jadi kayak flashback, langsung balik lagi ke cerita-cerita dulu kita pernah jalan ke sini, dulu kita pernah seru-seruan, kita pernah gila-gilaan bareng, kita pernah apa segala macam gitu kan ya. Kayak hilang akal berdua, terus jalan kayak orang mabuk gitu di tengah jalan, tengah malam, terus teriak-teriak, terus marah-marah di bawah hujan gitu. Apa maunya kamu? Enggak, aku cuma pengen kamu, udah rame gitu-gitu. Terus jadi kegoda nih pengen balikan. Nah istiqomah adalah pokoknya saya udah azam, bertekad saya gak akan balikan kecuali dengan cara halal. Itu istiqomah tuh. Dia kayak ngasih harapan lagi gitu. Mulai akun lo apa sih, gue pengen ngefollow. Mulai ada cari-cari harapan, ngasih-ngasih harapan gitu. Mulai caper-caperan, mulai basa-basi lagi. Ada sinyal-sinyal pengen balikan. Tapi kita tahu dia gak mau serius. Arti serius dia gak pengen halal, cuman pengen seru-seruannya doang. Berarti istiqomah di sini adalah saya gak bakalan balikan kecuali dengan saya terima nikahnya kamu. Kamu ambil deh cincinnya, pakai Bruno Mars lah pokoknya. Marry you. Kalau lo pengen balikan, ya udah ambil cincin ini, kita nikah aja. Terus habis itu kita bisa seru-seruan, gila-gilaan habis nikah. Nah ini namanya istiqomah nih. Gak mau balikan kecuali dengan cara terhormat. Terus kayak lagi punya duit, ngelihat ada teman kita kayak bedah plastik gitu, bibirnya pengen disuntik, jadi lebih tebal misalnya kan ya, kan lebih keren, lebih seksi gitu. Gue berapa sih kalau mau pengen nebelin bibir? Oh cuman 7 juta. Wah gue ada nih uang hadiah ulang tahun gue dari nyokap misalnya 5 juta, terus dari ayahnya 5 juta, 10 juta nih. Bisa nih kayaknya gue suntik-suntik bibir biar lebih tebal gitu, kayak siapalah gitu, gak usah disebut namanya. Nah ini kan godaan ya, kita bisa tapi gak boleh, itu kan godaan banget tuh. Kalau pengen tapi gak bisa, ini gak terlalu ngegoda sih. Pengen dan mampu itu godaan banget tuh. Pengen tapi gak mampu, ya sabar aja. Gue sabar orangnya, kenapa? Gak bisa juga, gak mampu gitu. Tapi kalau bisa, mampu, kayaknya udah gak ada masalah, kita masih nahan, berarti istiqomah insya Allah. Jalan nih, duitnya sih nipis tapi jalan bareng teman-teman. Lihat Onit suka gitu kan ya, wah nih modelnya warnanya gua banget nih.
Misalnya dia senang warna-warna tanah gitu, warnanya, oh ini coklat nih Oni suka, terus lagi ngetren gitu kan anak-anak SMA pada pakai, teman-teman sekelas pada pakai. Semuanya Oni suka, kecuali saya sendiri yang masih pakai apa gitu kan ya. Yang lain pada Oni suka, pengen beli. Tapi nggak ada cash, nggak cukup juga duitnya, harus nyicil. Ah jangan deh, tabung dulu sampai bisa beli tanpa harus nyicil misalnya. Ini orang istiqomah. Dia punya prinsip. Tapi prinsip itu berlaku untuk dirinya. Nggak dia paksain untuk orang lain. Karena ketika prinsip hanya dipaksakan kepada orang lain, dia tuh jadi orang yang nggak nyaman buat orang lain, udah nggak asik lagi. Kalau prinsip itu dia paksain buat dirinya, ke orang lain dia lebih kayak tadi tuh toleran, dia paham, mengerti pengertian ke orang lain, semua orang berproses. Itu dia tetap orang soleh dan asik. Orang jadi nggak asik tuh kan gara-gara memaksakan prinsip ke orang lain ya. Padahal dia sendiri juga belum kayak gitu. Nah, jangan maksain, tapi kita contohin, kita bikin itu sesuatu yang buat dia aku pengen lo kayak kamu, orangnya tuh gak kegoda walaupun di antara teman-teman yang pada misalnya lagi naik gunung gitu. Udah lama dia udah berhenti ngerokok nih. Pas kali-kalinya lagi pengen ke gunung, dingin, yang lain pada udah coba aja sebatang. Enggak lah, gue mah daripada ngerokok mending gue permen aja deh gitu misalnya. Ini istiqomah kan, dia udah komitmen gak bakalan ngerokok lagi karena kata dokter itu gak sehat untuk dia. Dia pernah sampai masuk rumah sakit gara-gara itu. Udah dia azam, dia bertekad gue berhenti ngerokok. Teman-temannya semuanya ngerokok, dia gak akan nyalahin orang lain. Ah kalau lain ngerokok enggak. Yang penting saya udah gak lagi sekarang. Soalnya dia mungkin pakai bahasa-bahasa yang lebih santai lah. Kata dokter udah gak boleh soalnya gue ada kayak paru-paru gitu. Nah ini orang yang istiqomah tetap asik. Jangan sampai kita sok istiqomah gak asik pula. Istiqomah belum, gak asiknya ya. Kenapa? Karena kita juga belum punya prinsip hidup, tapi maksain orang tuh harus berprinsip. Ini gak enak banget nih. Toh Nabi aja kayak tadi tuh, beliau punya standar ideal banget, tapi ke orang lain gak pakai standar itu. Jadi Nabi itu punya dua standar loh, standar diri sama standar orang lain. Kalau standar diri sendiri, yang saya sering share, sholat qobliyah zuhur itu 4 rakaat, itu standarnya Nabi. Tapi begitu sholat qobliyah zuhurnya depan orang lain, pakai standar orang, 2 rakaat aja deh yang ringan. Standar Nabi, tahajud itu 1 rakaat 5 juz. 5 juz 1 rakaat. Tapi kalau sholatnya bareng dengan orang lain, bacanya yang ringan-ringan aja deh, Al-Muluk aja dibagi 2 misalnya. Sesekali doang Al-Muluk dibaca 1 utuh, 1 rakaat. Kenapa? Karena Nabi itu orangnya soleh, asik. Solehnya ke diri, ke orang lain asik. Bukan ngebiarin ya, tapi gak maksain. Bukan ngebiarin tapi gak maksa. Apalagi bukan cuma gak maksa, kadang-kadang belagu lah gitu. Merasa udah paling keren sendiri gitu di antara teman-temannya. Padahal dulu dia juga berproses. Ini istiqomah teman-teman. Yuk kita belajar satu hal aja dulu. Coba kita latih. Bisa gak kita komitmen dengan satu program kita nih. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا